warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Jadi kita hari ini adalah pertemuan ketiga untuk kuliah atau mata kuliah etika profesi ya. Jadi saya Toto, saya akan coba share screen. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kuliah etika profesi. Ini ada 2 kredit, 2 SKS dengan kodenya adalah IF 3416 ya. Dan total pertemuan ada 14 kali pertemuan. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Ini adalah nama saya Toto Sdiantoro dengan HP dan email yang tertera di dalam screen ya. Oke, ini saya ulangin. Jadi kuliahnya setiap hari Rabu. Kemudian ini ada komponen, mungkin saya flashback, ada absensi 10%, tugas atau kuis itu 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, metode perkuliahannya ini mulai dari paparan mahasiswa, ya, ini tugas mandiri, diskusi tanya jawab, paparan dosen pengampu, dan diskusi tanya jawab. Ini yang terdata di Siakap untuk mahasiswa. Nah, ini peraturannya ya, hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 60% ya. Dan mahasiswa harus aktif dan partisipatif. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting lagi adalah selama perkuliahan berlangsung, HP dalam posisi off ataupun silent. Intinya itu. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga istilahnya pelajarannya, jangan sampai membuat kegaduhan ataupun gangguan ya. Nah, ini adalah referensinya. Ada 5, mulai Pujo Wiyatna, kemudian dari Agus Bigwai, R. Pasaribu, R. Asres, Gebel ya. Oke, jadi kita sudah menginjak ke pertemuan ketiga, yaitu adalah profesi bidang teknologi informasi ya, ataupun biasa disingkat dengan IT. Nah, ini pembahasannya adalah definisi profesi, kemudian pengertian profesional, pekerjaan di bidang IT, kemudian ada profesi di bidang IT, kompetensi di bidang IT, klasifikasi di bidang IT, standarisasi pekerjaan IT, dan yang terakhir adalah meningkatkan profesionalisme di bidang IT. Nah, ini kalau kita mulai dari awal ya, ini adalah definisi profesi ya. Jadi profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar
akan keterampilan dan keahlian tinggi. Hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi. Ini definisi profesinya panjang berarti. Nah, ini tentang pengertian profesional. Orang yang mempunyai profesi ataupun pekerjaan purna waktu ya, memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu. Hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai keahliannya. Ini yang kelima, memiliki pendidikan khusus, yaitu keahlian dan keterampilan, dan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam kurun waktu untuk menunjang keahliannya. Kemudian memahami kaidah dan standar moral profesi serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya. Berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat ya, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Ada izin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya. Ini terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya. Jadi buat info bahwa saya seperti saya ini ada beberapa organisasi ya. Tentunya di situ tujuannya jelas, tergantung dari nama organisasi. Saya ada beberapa organisasi antara lain misalnya Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Jadi bisa dicek di www.acci.or.id. Di situ sebagai pengurus, jadi tentunya kita juga punya ininya, apa namanya, etikanya. Kemudian ada saya juga pengurus di Aptiknas dan Apkomindo. Aptiknas itu Asosiasi Pengusaha TIK Nasional dan kalau Apkomindo ya Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Jadi nanti kalau Anda sudah memang bergerak di bidang yang bidang ahlinya, yang profesinya, ya harapannya Anda bisa apply untuk menjadi salah satu member ataupun malah pengurus dari organisasi supaya Anda bisa punya wawasan dan informasi yang luas gitu. Itu yang paling penting. Dan juga pada saat kita bergabung dalam suatu organisasi, tentunya informasi itu ataupun jaringan itu akan banyak, baik pekerjaan, baik itu opportunity yang lain, itu akan saling share di situ. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang profesi di bidang teknologi informasi, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah pekerjaan di bidang teknologi informasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Nah, nanti kita akan lihat ini eh, apa namanya penjelasannya. Nah, ini pekerjaan di bidang teknologi informasi ya. Jadi secara umum pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya. Ini kelompok yang pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software ya. Baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasinya. Ya, contohnya misalnya kayak Microsoft Windows, ada Java. Kebetulan saya dulu pernah kerja di Sun Microsystem. Sun Microsystem itu adalah prinsipal untuk produk dari Java. Itu juga saya 12 tahun di IBM. Ini contohnya untuk database
Ini IBM tuh terkenalnya dengan BB2. Ya. Jadi pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan seperti ya sistem analis, yaitu merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan ya, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini ada lagi adalah programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Ya, ini contohnya. Kemudian ada pekerjaan di bidang lain adalah web designer ya, merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Nah, ini kalau yang web designer. Sedangkan web programmer tentunya adalah orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yang sudah dibikin di atas, membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Nah, ini yang tadi adalah kelompok pertama. Nah, sekarang kelompok kedua adalah yang bergerak di bidang perangkat keras. Kalau tadi software, sekarang hardware. Ya, pada kelompok ini terdapat pekerjaan sepertinya ya, antara lain adalah technical engineer. Sering juga disebut sebagai teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Ya, untuk teknisi. Kemudian networking engineer adalah orang yang berkecimpung ya dalam bidang teknis jaringan komputer dari perawatan sampai kepada troubleshootingnya. Ini untuk yang networking engineer. Nah, kelompok yang ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti ya, ini contohnya EDP ya. EDP operator ini adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Ya, EDP itu electronic data processing. Kemudian ada sysadmin ya, sistem administrator. Merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem ya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Nah, ada lagi adalah MIS Director ya. MIS itu Manajemen Informasi Sistem Director ya. Merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi. Melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusianya, ataupun operatornya. Nah, untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, kriteria pekerjaan tersebut harus diuji. Ini sebagai contoh nih, pekerjaan sebagai staf operator komputer, ya, sekedar mengoperasikan, tidak masuk dalam golongan profesi.
jika untuk bekerja sebagai staf operator tersebut tidak membutuhkan latar belakang pendidikan tertentu, ya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar mengoperasikan, ya tentunya itu bukan suatu profesi. Nah, kalau software engineer dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Ini Julius Hermawan 2003 mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebagai atau sebuah profesi, yaitu kompetensi, ya, yaitu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesinya. Kemudian ada tanggung jawab pribadi, yaitu kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Jadi umumnya kompetensi ini sebetulnya bisa diukur karena semuanya harus terukur di sini kompetensi. Ini yang nanti saya akan coba jelaskan kompetensi itu sendiri. Nah, ini kalau model klasifikasi yang direkomendasikan ini misalnya profesi IT, ada pendidikan dan pelatihan, ada instrukturnya, ya, kemudian ada sistem development, ada project programmer dan project manager, ada sistem analis, kemudian ada yang support. Jadi ini contohnya. Ini kebutuhan perusahaan terhadap profesional IT. Ini suatu proses yang berlangsung terus-menerus di dalam perusahaan untuk mendapatkan orang yang tepat dengan skill yang tepat, ya. Ini kalau menurut data www.dataindonesia.id, ini diperlukan lebih kurang 2 juta ini tenaga IT di Indonesia sampai dengan tahun 2025, ya. Dan ada beberapa tahapan dan syarat dalam penerimaan tenaga kerja baru. Tentunya yang sekarang ini kebanyakan IT itu melihatnya adalah kompetensinya, ya. Jadi jangan sampai Anda itu lulus kuliah tapi hanya tahu teorinya saja. Itu yang eh, nggak bisa dipraktekkan ataupun tidak bisa diahlikan, itu Anda akan sia-sia jadi. Jadi yang namanya kompetensi itu adalah skill, ya. Jadi lebih banyak praktik, lebih banyak praktek, bukan teori. Intinya begitu. Nah, ini kompetensi di bidang TI, ya. Ini berbanding lurus dengan nilai seorang pekerja TI, ya. Jadi makin langka orang yang bisa menempati suatu posisi juga akan ikut mendongkrak value orang tersebut. Di bidang TI, tenaga yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu dan sangat spesifik. Dua poin penting dalam profil calon pelamar yang diharapkan oleh perusahaan secara umum adalah yakni latar belakang pendidikan akademis dan non-pendidikan sebagai nilai tambah. Nah, ini 4 kelompok tadi, ya. Kalau bidang software ini terbagi menjadi sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Pada bidang hardware meliputi technical engineer, network engineer. Pada operasional sistem informasi meliputi EDP operator, sysadmin dan lain-lain.
Kemudian bidang pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada pemerintahan ya atau PNS yang bekerja di bidang IT disebut peranata komputer. Nah, ini kalau di PNS ataupun pemerintahan terminologinya berbeda dengan swasta ya. Misalnya ini contohnya peranata komputer karena tentunya menyesuaikan dengan bahasa ya. Karena berbahasa Indonesia. Ini peranata komputer ya. Dengan tugas wewenang tanggung jawab hak utuh untuk membuat dan merawat sistem dalam di sistem dan atau program komputer. Ini standarisasi lagi yang dari SEARCH ya, Southeast Asia Region Computer Confederation, yaitu badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Ini untuk standarisasi pekerjaan di IT. Nah, ini kalau contohnya di PNS ya, ini kata-katanya pakai bahasa Indonesia. Mulai dari nomor satu misalnya, asisten peranata komputer madya. Jadi pangkatnya adalah 2B ya. Sampai di ahli peranata komputer utama madya. Ini pembina utama 4D. Nah, ini contohnya. Jadi eh, apa namanya, jabatan ataupun pangkatnya itu menggunakan terminologi eh, pemerintah pakai bahasa Indonesia. Salah satu hasil karya perumusan standarisasi pekerjaan dalam bidang IT yang disebut SRIG ya, PS, Regional Interest Group on Professional Standardization. Ini yang berisi adalah cross country, ada cross enterprise applicability, yaitu job harus relevan dengan kondisi region serta memiliki pemahaman setiap pekerjaan. Yang kedua adalah function oriented ya, bukan title oriented, yaitu berorientasi pada fungsi, bukan pada gelar, karena gelar dapat berbeda. Jadi yang tadi saya cerita, Anda lulus ini nanti dari ISTA misalnya, itu ya punya gelar ya, entah itu gelar apapun ya. Tapi di sini ditekankan lagi bahwa yang namanya profesi untuk di bidang IT itu bukan hanya title saja, tapi secara fungsi. Jadi Anda sebagai siapa gitu. Nah, itu yang harus bisa di digabungkan atau dicari ya. Nah, ini testable atau certifiable ya. Tadi saya sudah cerita bahwa kompetensi itu harus dapat diukur atau diuji. Jadi bisa diukur, diuji bahwa Anda itu kompeten memang di bidang itu. Gitu. Jadi kalau kita belajar secara teori mungkin kita nilainya bisa 100 misalnya untuk mengukur network. Tapi pada saat prakteknya itu ada alat ataupun ada tes yang bisa mengukur bahwa benar Anda itu adalah kompeten di bidang itu dengan ukuran tertentu dan diuji. Namanya biasanya uji kompetensi. Ya. Seperti saya salah satu ketua LSK dan LSP yang ada di Indonesia. Itu memang menguji eh, para asesi ataupun para peserta untuk bisa lolos kompetensi. Contohnya. Dan memang prosedurnya masing-masing uji kompetensi berbeda. Artinya berbeda itu adalah
bahwa untuk misalnya nih bidang IT animator, video animator itu akan berbeda dengan eh, bidangnya cloud computing. Jadi itu yang dimaksud. Jadi masing-masing tergantung dari sub bidang ataupun bidang yang diuji. Kemudian applicable ya, ini harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI pada region masing-masing. Jadi seperti di Indonesia, pihak dari Kementerian Kominfo itu sudah membuat peta okupasi untuk bidang-bidang IT, profesi IT yang ada di Indonesia. Jadi sudah dipetakan itu. Jadi harapannya kalau misalnya tadi profesinya web programmer atau web designer itu sudah kebayang. Harapannya ya job desk-nya itu adalah sesuai dengan namanya tadi dan bisa diterapkan ke seluruh eh, perusahaan, kementerian, lembaga ya akan sama kegiatannya. Nah, SRIGPS ini memberikan hasil sebagai berikut. Terbentuknya kode etik untuk profesional TI. Kemudian klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi. Kemudian panduan metode sertifikasi dalam TI. Promosi dari program yang disusun oleh SRIGPS di tiap negara anggota SHIRT. Jadi ini umumnya organisasi yang memang sudah eh, bergerak di bidang profesi tentunya jelas akan ada kode etik ya. Jadi ya kode etik itu istilahnya akan tertuang di situ jelas. Jadi misalnya ya salah satu contoh bahwa kita itu tentu mengedepankan apa namanya eh, etika profesi yang benar-benar kita junjung. Jadi artinya kita misalnya nih nggak boleh melakukan hack gitu misalnya, melakukan hacker di eh, program yang lain misalnya. Itu salah satunya adalah dan ada banyak sebetulnya. Pasti di situ ada banyak aturan main yang kita harus patuhi. Kemudian ada standarisasi profesi, ini telah menjadi pertimbangan penting untuk beberapa institusi pemerintah. Ini seperti BPPT, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, kemudian Perdagangan dan Industri. Ini standarisasi banyak. Kemudian program pendidikan di bidang IT ini ada program sekolah 2000, sebuah program yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Bertujuan untuk menjaring sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan internet. Terus ada lagi program SMK Teknologi Informasi. Kemudian ada program Diploma Teknologi Informasi. Kemudian ada lagi program Pendidikan Sarjana TI. Ya, ini program-program yang di bidang IT. Kemudian metode pelatihan ya. Ini umumnya perusahaan tuh harus mampu mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ada juga magang di tempat tertentu, ya. Uh, ada juga workshop ataupun seminar, kursus, penataran dan presentasi. Ini metode pelatihan ya yang. Nah, ini untuk meningkatkan profesionalisme ya. Jadi tentunya itu ilmu itu selalu kita update ya tentu. Karena apalagi teknologi informasi ya, ini berkembangnya sangat cepat. Kalau dulu zaman saya mungkin masih pakai eh, apa DOS ya, mungkin Anda udah nggak kenal kali DOS. Sekarang udah berubah, operating sistemnya bisa Mac OS dengan eh, Windows gitu ya. Dulu nggak ada ini. Dulu modelnya type command. Nah, itu yang sebetulnya kita harus selalu mengupdate. Update itu ada dua, update dalam bentuk teori ya, ataupun yang dalam bentuk kompetensi yang memang eh, kita praktekkan. Jadi jangan sampai kita hanya update ilmunya, tapi tidak mempraktekkan, itu juga eh, akan sia-sia. Jadi selalu berubah, apalagi eh, teknologi informasi ya. Ulet, konsisten, English ya tentunya ya, karena ini kebanyakan IT itu datangnya dari luar dan umumnya adalah menggunakan bahasa Inggris ya, kita mesti harus ngejar itu. Kemudian pahami, selami, kuasai satu atau lebih bahasa pemrograman atau bidang IT. Nah, ini sertifikat pendidikan ini. Mulai D3, S1, S2, S3 ini. Ini dalam bentuk ijazah. Tapi ada juga yang sertifikat internasional ya. Ada CCNA ya. CCNA itu produknya dari Cisco ya, network. MSCA ini eh, Microsoft, ECH ini dan CEH ini audit ya, audit IT. Jadi itu semuanya merupakan IT passport untuk membuka pintu dunia. Ada yang lain ya? Oh, oke, saya tambahkan ya. Jadi sebelum sertifikat internasional ini sebetulnya ada lagi sertifikat kompetensi yang memang eh, menjadi sertifikat pengakuan dari pemerintah ya, bahwa Anda itu kompeten di bidang itu. Nah, yang mengeluarkan adalah LSP. Seperti saya adalah ketua LSP dan ketua LSK. Jadi eh, kalau LSP itu datangnya dari Kemenaker, kalau LSK dari Kemendikbud. Jadi bahwa Anda itu kompeten itu selain bersertifikat internasional ini lebih bagus karena ini kan internasional sertifikat ya. Tapi kalau enggak ya pakai yang lokal yang dikeluarkan oleh LSP ataupun LSK. Di situ sertifikatnya namanya ya sertifikat kompetensi, pengakuan pemerintah ataupun pengakuan dari pemerintah Indonesia ya. Karena logo sertifikatnya adalah logo Garuda. Mungkin itu uh, oke, kalau ada pertanyaan silakan dan ini sebetulnya ini ada tugas ya. Nanti tugasnya ini saya akan share di WA grup aja ini. Nanti silakan dibaca. Jadi ini ada tugas mandiri ya. Ini ada profesi lulusan teknik informatika ini. Ini segini banyaknya nih. Ini tugasnya adalah pilih dua profesi dalam bidang IT di atas ya. Apa pengertian dari dua profesi tersebut? Maksudnya pengertiannya ya. Dan bagaimana persyaratan ataupun pengalaman menjadi profesi tersebut. Kemudian kira-kira gajinya itu per bulannya berapa.
supaya Anda bisa kebayang. Nah, nanti tugasnya diupload di link ini. Nanti saya akan kirim ini. Saya akan kirim apanya? Materi tugasnya. Oke. Eh untuk kuliahnya, materinya sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Saya stop share dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup aja untuk materinya. Nanti bahannya saya akan share di WA Group ya, termasuk tugasnya. Tolong dicek. Ini ada berapa nih? Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sekian ya untuk materi pertemuan ketiga, etika profesi ya. Jadi sampai ketemu di minggu depan lagi kalau gitu. Jadi saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Saya izin end meeting ya.